Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurmala Kusuma dengan NPM 2313034025 dari Program Studi Pendidikan Geografi angkatan 2023 kelas C. Nah, di sini saya akan membahas tentang benua Amerika. Apa sih benua Amerika itu? Benua Amerika disebut juga sebagai benua merah. Disebut benua merah itu karena terdapat suku asli, yaitu suku Indian. Menurut orang Eropa, suku Indian dikenal sebagai suku kulit merah. Christopher Columbus diyakini sebagai penemu benua Amerika. Columbus mendarat di benua Amerika pada tahun 1992. Hal ini menjadi awal migrasi bangsa Eropa ke daratan Amerika. Nah, nama Amerika sendiri diambil dari nama seorang penjajah asal Italia yang bernama Amerigo Vespucci. Benua Amerika adalah benua terluas kedua setelah benua Asia. Luas benua Amerika ialah 42.057.100 km persegi. Nah, selanjutnya di sini ada letak astronomis dari benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika terletak antara 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat dan antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Selanjutnya yaitu ada letak geografis Amerika. Di sebelah utara ada Samudra Arktik, lalu sebelah barat ada Samudra Pasifik dan Laut Bering. Di sebelah selatan terdapat Samudra Atlantik, Pasifik, dan Antartika. Lalu selanjutnya di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Nah, benua Amerika memiliki seluruh musim dikarenakan benua Amerika berada di kutub utara dan selatan. Selanjutnya yaitu ada Amerika Utara. Nah, dalam benua Amerika dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada Amerika Utara, yang kedua ada Amerika Tengah, dan yang ketiga ada Amerika Selatan. Di Amerika Utara terdapat 2 negara yaitu ada Kanada dan Amerika Serikat. Nah, di Amerika Utara ini terdapat air terjun yang terkenal di benua Amerika, yaitu yang bernama air terjun Niagara yang berada di perbatasan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Oke, selanjutnya yaitu ada Amerika Tengah. Nah, di Amerika Tengah ini ada beberapa negara. Yang pertama ada Meksiko, El Salvador, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Di Amerika Tengah sendiri memiliki landscape yang bervariasi, mulai dari hutan hujan tropis di Panama hingga pegunungan vulkanik di Nicaragua dan Costa Rica. Nah, wilayah ini kaya akan situs arkeologi peninggalan peradaban Maya seperti Tikal di Guatemala, Copan di Honduras, dan Caracol di Belize. Nah, di Amerika Tengah ini sendiri adalah rumah bagi banyak spesies hewan unik termasuk jaguar, monyet, dan berbagai jenis burung. Serta tempat-tempat sejarah seperti kota Antigua di Guatemala yang dikenal dengan arsitektur kolonialnya, dan Leon di Nicaragua dengan sejarah
penduduknya yang kaya menawarkan pengalaman budaya yang menarik. Panama. Selanjutnya ada Amerika Selatan. Nah, wilayah Amerika Selatan didominasi oleh hutan hujan tropis yang lebat. Nah, di dalam Amerika Selatan terdapat beberapa negara. Yang pertama ada Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chili, Argentina, Uruguay, Guyana, Prancis, Suriname, dan Kepulauan Falkland. Nah, di benua Amerika Selatan ini, khususnya di negara Chili ini, terdapat gurun Atacama. Nah, gurun ini adalah gurun terkering di dunia dan suhu ekstrim, sehingga sering disebut planet Marsnya bumi. Nah, di Argentina sendiri ialah penghasil keju terbanyak. Selanjutnya yaitu ada negara-negara kecil di Kepulauan Karibia. Yang pertama ada Bahama, yang kedua ada Kuba, yang ketiga ada Jamaika, yang keempat ada Haiti, yang kelima ada Republik Dominika, dan yang terakhir ada Puerto Rico. Nah, bentuk pemerintahan di benua Amerika yaitu dengan monarki dan republik. Bentuk negaranya yaitu federal dan kesatuan. Nah, di benua Amerika ini terdapat 5 negara terbesar di benua Amerika berdasarkan populasinya. Yang pertama yaitu Amerika Serikat dengan jumlah 335 juta jiwa, dan yang kedua ada Brasil dengan jumlah 210 juta jiwa, dan yang ketiga ada Meksiko dengan jumlah 126 juta jiwa, lalu ada Kolombia dengan jumlah 50 juta jiwa, dan yang terakhir ada Argentina dengan jumlah 44 juta jiwa. Nah, di Kepulauan Karibia ini terdapat negara-negara kecil. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya negara-negara kecil di Kepulauan Karibia yaitu muncul karena beberapa faktor seperti sejarah, geografis, dan ekonomi. Nah, secara sejarah, selama era kolonialisasi, negara-negara Eropa seperti Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda mendirikan koloni di pulau-pulau Karibia. Nah, setiap negara Eropa mengklaim dan mengatur wilayah yang berbeda sehingga menciptakan negara-negara kecil yang berada di Kepulauan Karibia. Nah, menurut geografisnya yaitu Karibia terdiri dari banyak pulau kecil. Nah, sehingga secara alami memungkinkan terbentuknya negara-negara kecil. Posisi geografisnya juga mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi dari masing-masing pulau. Nah, menurut secara ekonomi, di banyak negara kecil di Karibia bergantung pada pariwisata, pertanian, dan perikanan. Nah, untuk ukuran kecil memungkinkan mereka untuk fokus pada sektor-sektor tersebut, meskipun mereka akan menghadapi tantangan seperti ketergantungan ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.